Baik, untuk pertama-tama yang perlu kita ketahui adalah pengertian dari pendidikan itu sendiri. Nah, pengertian dari pendidikan ini saya telah mengambil dari beberapa ahli. Yang pertama, menurut teori pendidikan Plato yang menyatakan bahwa pendidikan adalah sesuatu yang dapat membantu perkembangan individu dari jasmani dan akal dengan sesuatu yang dapat memungkinkan tercapainya sebuah kesempurnaan. Nah, teori Plato ini lebih menekankan bahwa pendidikan itu berfungsi untuk perkembangan individu dalam mencapai sebuah kesempurnaan. Yang kedua ada menurut Aristoteles yang menyatakan bahwa pendidikan adalah salah satu fungsi dari suatu negara dan dilakukan terutama setidaknya untuk tujuan negara itu sendiri. Nah, teori Aristoteles ini melihat pendidikan sebagai fungsi negara yang bertujuan untuk mendukung kepentingan sebuah negara. Yang ketiga ada menurut Ahmad D. Marimba yang menyatakan bahwa pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terdapat perkembangan jasmani dan rohani terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang mendukung perkembangan jasmani dan rohani individu dengan tujuan membentuk kepribadian yang utama. Nah, untuk teori Ahmad D. Marimba ini mengungkapkan bahwa pendidikan adalah bimbingan yang sadar yang mendukung perkembangan jasmani dan rohani dengan tujuan membentuk kepribadian yang lebih utama. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian pendidikan di SMA atau SLTA. Nah, menurut Mulyasa, pada tahun 2013 dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pendidikan, Konsep Teori dan Praktik adalah sebuah jenjang pendidikan menengah yang berfungsi untuk mempersiapkan siswa agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi atau dunia kerja. Nah, pendidikan di SLTA atau SMA ini berlangsung selama 3 tahun. Nah, jenjang pendidikan ini dimulai kelas 10 sampai kelas 12 dengan siswa yang umumnya berusia 15 hingga 18 tahun. Nah, pendidikan SLTA ini berfokus pada pengembangan kompetensi akademik dan non-akademik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Selanjutnya, tujuan pendidikan sekolah menengah atas atau SMA. Menurut M. Nasir, sebagai seorang pakar pendidikan Indonesia memberikan pandangan yang komprehensif mengenai tujuan pendidikan di tingkat sekolah menengah atas atau SMA. Beliau berpendapat bahwa pendidikan di SMA memiliki peran yang sangat penting dalam mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan baik di dunia kerja maupun dalam kehidupan sosial. Berikut ada beberapa elaborasi lebih lanjut tentang tujuan pendidikan sekolah menengah atas. Yang pertama, persiapan untuk dunia kerja. M. Nasir menekankan bahwa salah satu tujuan pendidikan sekolah menengah atas untuk mempersiapkan siswa memasuki dunia kerja. Di era globalisasi dan perkembangan teknologi yang cepat, siswa perlu memiliki keterampilan yang relevan. Pendidikan SMA harus mencakup yang pertama, keterampilan praktis, dan yang kedua, kesiapan mental. Yang kedua, pengembangan pengetahuan. Pendidikan di SMA harus memberi pengetahuan yang luas dan mendalam. M. Nasir mengemukakan bahwa kurikulum harus dirancang untuk kurikulum interdisipliner dan pengetahuan kontemporer. Dengan demikian, M. Nasir melihat pendidikan SMA sebagai fondasi yang sangat penting untuk perkembangan siswa baik secara individu maupun secara sosial. Melalui pendidikan holistik, siswa tidak hanya dipersiapkan untuk menghadapi dunia kerja, tetapi juga untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Pendidikan di SMA diharapkan mampu mencetak generasi yang siap menghadapi tantangan masa depan dengan pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang kuat. Yang selanjutnya, tujuan pendidikan SMA menurut Ki Hajar Dewantara. Sebagai tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh di Indonesia, beliau mengemukakan bahwa pandangan mendalam mengenai tujuan pendidikan termasuk pendidikan di sekolah menengah atas atau SMA yang pertama, pembentukan manusia seutuhnya. Tujuan utama pendidikan di SMA menurut Ki Hajar Dewantara adalah membentuk manusia seutuhnya. Ini berarti bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek akademis atau intelektual, tetapi juga pada pengembangan karakter, moral, dan etika.
Manusia seutuhnya mampu mengintegrasikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, cerdas intelektual. Pendidikan di SMA diharapkan dapat menghasilkan individu yang cerdas secara intelektual. Siswa harus dibekali dengan pengetahuan yang luas dan mendalam di berbagai bidang seperti sains, humaniora, dan seni. Yang ketiga, menjadikan karakter yang baik. Diajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan karakter. Siswa di SMA harus mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan rasa empati. Karakter yang baik akan membentuk individu yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Dengan mengintegrasikan semua elemen ini, pendidikan di SMA bertujuan untuk menciptakan individu yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berkarakter, bijaksana, dan mampu berkontribusi secara positif bagi masyarakat. Kurikulum di SMA atau SLTA. Yang pertama, kurikulum K13. Kurikulum 2013 diperkenalkan untuk menggantikan kurikulum sebelumnya dengan tujuan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. K13 menekankan pada pendekatan saintifik dan tematik untuk membantu siswa belajar dengan cara yang lebih struktur dan berbasis pada pemahaman konsep. Yang kedua, kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum terbaru yang diterapkan dengan tujuan memberikan kebebasan lebih bagi siswa dan guru dalam mengatur proses pembelajaran. Kurikulum ini mengedepankan pembelajaran yang lebih fleksibel, berbasis kompetensi, serta memberikan ruang untuk pengembangan bakat dan minat siswa. Nah, perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka perlu diketahui oleh masyarakat, terutama tenaga pendidik, peserta didik, serta wali murid. Memahami kurikulum berarti memudahkan proses belajar mengajar di sekolah dan paham dari tujuan pembelajaran. Kurikulum merupakan pedoman dalam menyelenggarakan pendidikan yang berisi rencana, peraturan, tujuan, bahan pelajaran, hingga metode pengajaran. Kurikulum pun dapat berubah-ubah, menyesuaikan perubahan zaman dan perkembangan pendidikan. Indonesia sendiri telah mengalami pergantian kurikulum berkali-kali. Yang terbaru ada kurikulum merdeka yang diluncurkan pada 2022 untuk menggantikan kurikulum 2013 atau yang sering disebut K13. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum nasional yang mulai diterapkan pada tahun ajaran 2013 sampai 2014. Tujuan kurikulum ini untuk mencetak generasi bangsa yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan mampu berkontribusi bagi kehidupan masyarakat, bangsa, negara, maupun peradaban dunia. Sementara itu, kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran interkurikuler yang beragam. Konten dalam kurikulum merdeka dibuat lebih optimal agar siswa punya cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensinya. Kurikulum ini dibuat lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu kompetensi yang diharapkan dalam pendidikan di SMA. Yang pertama adalah keterampilan kognitif. Keterampilan ini mencakup kemampuan intelektual yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan juga memecahkan masalah. Beberapa komponen pentingnya yaitu yang pertama berpikir kritis, yaitu kemampuan untuk mengevaluasi informasi secara logis, mempertanyakan asumsi, mengidentifikasi bias, dan juga mengambil keputusan berdasarkan fakta dan juga logika. Lalu untuk yang kedua yaitu berpikir analisis. Kemampuan memecahkan masalah atau informasi menjadi bagian-bagian kecil untuk memahami hubungan atau pola di dalamnya. Lalu yang ketiga yaitu berpikir kreatif, yaitu kemampuan menghasilkan ide-ide baru, solusi inovatif, atau pendekatan unik terhadap situasi tertentu. Dan untuk yang terakhir yaitu pemahaman akademik, yaitu kemampuan memahami, mengaplikasikan, dan juga menghubungkan konsep-konsep akademik di berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti matematika, sains, atau humaniora. Lalu untuk yang kedua yaitu keterampilan sosial. Keterampilan sosial ini adalah keterampilan yang mencerminkan kemampuan seseorang untuk berinteraksi secara efektif dengan orang lain. Komponen penting utamanya yaitu yang pertama kemampuan komunikasi, keterampilan menyampaikan ide, mendengarkan secara aktif,
dan juga merespon dengan jelas dan juga relevan. Lalu untuk yang kedua yaitu kerja sama tim. Kemampuan untuk bekerja secara kolaboratif dengan berbagai individu, menghormati perbedaan pendapat, serta berkontribusi pada tujuan bersama. Lalu yang ketiga yaitu empati, kemampuan memahami dan juga merasakan emosi serta perspektif orang lain yang membantu menciptakan hubungan yang lebih baik. Lalu untuk yang keempat yaitu kejujuran, menunjukkan integritas dan juga bertindak dengan transparansi, misalnya mengikuti kesalahan atau memberikan informasi yang benar. Misalnya mengakui kesalahan atau memberikan informasi yang benar. Lalu untuk yang terakhir yaitu tanggung jawab, yaitu kesediaan untuk menerima dan juga menjalankan tugas dengan penuh komitmen serta bertanggung jawab atas hasil tindakannya. Lalu untuk yang ketiga yaitu keterampilan praktis. Keterampilan praktis ini adalah keterampilan yang berkaitan dengan kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan dan juga keterampilan dalam situasi dunia nyata. Komponen-komponennya antara lain yaitu yang pertama, penerapan pengetahuan, yaitu kemampuan untuk menggunakan pengetahuan yang telah dipelajari untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Lalu yang kedua yaitu adaptasi terhadap tantangan, yaitu kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi baru atau situasi yang tak terduga dengan solusi yang relevan. Lalu untuk yang ketiga yaitu pengelolaan waktu dan juga sumber daya, yaitu keterampilan untuk merencanakan dan juga mengatur prioritas, menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, dan juga memanfaatkan sumber daya secara efisien. Dan untuk yang terakhir adalah inovasi dan juga eksperimen, yaitu kemampuan mencoba ide-ide baru, belajar dari kesalahan, dan terus memperbaiki hasil. Nah, selanjutnya tantangan pendidikan di SMA atau SLTA. Yang pertama, kurangnya fasilitas yang memadai seperti kekurangan laboratorium, ruang kelas yang tidak optimal. Sehingga proses pembelajaran menjadi kurang efektif, terutama untuk mata pembelajaran berbasis praktik. Terbatasnya ruang belajar membuat lingkungan pembelajaran tidak nyaman, sehingga mempengaruhi konsentrasi dan motivasi. Yang kedua, teknologi dan akses informasi, kesenjangan dalam penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Kurangnya pengintegrasian teknologi ke dalam kurikulum membuat siswa tertinggal dalam keterlibatan abad. Guru yang belum berlatih menggunakan teknologi juga menjadi hambatan dalam mengadopsi pembelajaran modern. Yang ketiga, tantangan sosial dan mental siswa, tekanan akademik, masalah mental, dan stres di kalangan remaja. Tingginya tingkat stres dan kecemasan dapat mengurangi kinerja akademik dan kepercayaan diri siswa. Tekanan ini juga sering memicu perilaku negatif seperti bolos sekolah atau ketergantungan pada gadget. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang solusi atau inovasi terhadap pendidikan di SMA atau SLTA. Yang pertama dengan penerapan teknologi dalam pembelajaran. Nah, teknologi itu dapat meningkatkan efektivitas dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Penggunaan e-learning, aplikasi pembelajaran, dan media digital memungkinkan siswa untuk belajar lebih fleksibel, mengakses materi pelajaran kapan saja, dan memperoleh berbagai sumber belajar yang lebih interaktif dan menarik. Hal ini juga dapat mempermudah guru dalam menyampaikan materi dan memonitor kemajuan siswa. Yang kedua ada peningkatan kualitas guru. Nah, agar proses pembelajaran lebih efektif, guru perlu terus mengembangkan kompetensinya. Program pelatihan berkelanjutan, baik dalam hal metode pengajaran, penggunaan teknologi, atau pendekatan psikologis akan membantu guru untuk menjadi lebih profesional dan adaptif terhadap perubahan zaman. Dengan peningkatan kualitas guru, diharapkan siswa dapat menerima pembelajaran yang lebih bermakna dan relevan. Yang ketiga ada program bimbingan dan konseling. Nah, program ini penting untuk mendukung kesejahteraan psikologi siswa. Layanan bimbingan dan konseling memberikan ruang bagi siswa untuk mengatasi masalah pribadi, sosial, atau akademik yang mereka hadapi. Dengan adanya pendampingan yang tepat, siswa dapat lebih mudah mengelola stres, konflik, atau masalah emosi yang dapat mengganggu proses pembelajaran mereka. Nah, program ini juga membantu membentuk karakter dan kepribadian siswa yang lebih sehat secara mental. Kesimpulan pendidikan di SMA atau SLTA berperan penting dalam mempersiapkan siswa dalam menghadapi tantangan di dunia pendidikan tinggi dan dunia kerja. Tujuan pendidikan di SMA adalah
mengembangkan kompetensi siswa dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk kehidupan sosial dan profesional. Berdasarkan pandangan ahli, pendidikan tidak hanya mengembangkan akal dan jasmani, tetapi juga membentuk karakter dan moral. Kurikulum SMA seperti kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka berfokus pada kompetensi dan pengembangan keterampilan akademik serta non-akademik. Kompetensi yang diharapkan meliputi keterampilan kognitif, sosial, dan praktis. Tantangan yang dihadapi mencakup kekurangan fasilitas, kesenjangan teknologi, dan masalah-masalah sosial mental siswa. Solusi inovatif seperti teknologi pembelajaran, peningkatan kualitas guru, dan program bimbingan penting untuk mengatasi tantangan tersebut. Apa yang menurutmu paling menarik tentang pendidikan di sekolah? Menurut saya itu karena kan sekarang ada kurikulum yang terbaru. Nah, yang kemarin yang sekarang kan Merdeka Belajar. Nah, itu kayak lebih banyak kelompok-kelompok sama teman-teman. Terus juga ada kegiatan yang namanya itu P5. Nah, itu kegiatan itu kayak di luar ruangan, di dalam ruangan juga bisa. Nah, itu seperti contoh yang kemarin itu P5-nya kelas 12 itu membuat taman. Nah, itu yang bikin seru menurut saya. Ya, kalau ada kegiatan P5 kayak itu kan bisa menambah kreativitas kita gitu. Tapi ya itu minusnya bikin capek meskipun kerjanya berkelompok, tapi setiap hari full mulai pagi sampai sore gitu. Terus apa tantangan terbesar yang kamu hadapi dalam belajar? Itu belajar di sekolah apa di rumah? Kalau di sekolah biasanya kan keadaan kelas yang kurang kondusif gitu, jadi mengganggu konsentrasi kita dalam belajar gitu. Ya. Terus bagaimana pendapatmu tentang kurikulum yang diterapkan di sekolah? Apakah ada yang perlu diperbaiki? Mungkin kalau yang perlu diperbaiki itu jadwal kegiatannya, soalnya yang kemarin itu kurang kondusif gitu. Soalnya iya terlalu padat, terus jadwalnya itu terlalu mepet juga, jadi kayak kita yang ngerjakan P5-nya itu keburu-buru gitu, jadi hasilnya juga kurang memuaskan. Terus kalian kan bentar lagi mau lulus sekolah ya, kalian cukup nggak sih ada persiapan untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi itu? Terus kenapa gitu alasannya? Pastinya sih udah cukup ya Mbak ya, soalnya dari kelas 10 itu kita kan udah dibilangin sama guru-guru kan kayak harus mempersiapkan untuk pendidikan yang lebih tinggi. Nah, dari kelas 10 itu kita udah harus memperhatikan nilai kita, kayak nilai kita tuh harus tahun semester ke semester tuh harus lebih yang meningkat. Nah, pastinya udah siap, apalagi sekarang kita kelas 12 udah maksudnya udah hampir habis, udah mau kayak ujian gitu. Nah, kita udah mempersiapkan, insya Allah siap untuk saya sendiri siap untuk pendidikan yang lebih tinggi. Tantangan terbesar dalam pembelajaran. Ini kan 12 tuh ya, 12 tahun, karena di 12 kebanyakan itu kan anak-anak kelas 12 itu mata terbesarnya itu bingung memilih jurusan. Dulu kan ya itu. Dulu jurusan itu kan memang tidak semudah ambil A, B, enggak kan, tapi kan kita harus tahu dulu tentang potensi diri kita. Bukan minat, tapi potensi. Karena potensi itu berbeda dengan minat. Kalau minat itu semua anak, Pak, aku pengen kedokteran, ya. Tapi minat, potensi dirinya untuk belajar fisika, kimia, biologi kurang baik, itu kan otomatis kan bisa masuk. Jadi kita kan cari dulu potensi anak, apa yang dia punya untuk bekal karirnya. Terus potensinya apa, apakah dia punya keahlian lain di bidang pembelajaran di kelas, di sekolah, itu juga bisa masuk ke dalam hal yang mendukung potensi diri. Jadi untuk kesulitan dalam hal itu, Pak itu menemukan tentang anak-anak ini jurusannya itu bingung, ya.
bingung, takut salah, dan juga kebanyakan ada sih ya banyak anak yang bertentangan pindah dan karena kalau itu memang susah kan, jadi kita harus manggil orang tua, kita minta ke sekolah, kita sampaikan bila anaknya itu dipaksakan untuk memilih jurusan A dan juga kemampuan A yang B, itu nanti potensinya kan satu tidak diterima di PTN-nya, dua masuk tapi nanti di sana itu tersisa. Ya kan, tersisa kenapa? Karena tidak sesuai dengan basicnya. Tapi kan kita meyakinkan juga nanti kan keputusan dia orang tua dan anak itu berkoordinasi lagi, berargumentasi, berkomunikasi lagi, biar menemukan titik temu di mana. Itu. Jadi anak-anak yang kan ada anak-anak yang tarik karena tuntut orang tua harus kuliah di A, B, kan anak-anak kan kebanyakan pilihannya dari sesuai. Jadi mereka kesini nangis, ya apa ya, tentang meyakinkan orang tua gimana, tapi di sana Pak menunjukkan orang tua dan cara yang baik, nanti kehidupannya gimana, dan orang tua juga tahu, karena kebanyakan orang tua ini nggak semua yang kebanyakan itu tidak tahu potensi anaknya, mungkin anakku harus ini ya, harus ini, kasihan sebagai anak nanti tertekan, otomatis nanti dia juga sudah depresi, ngawur gitu. Iya, beda malah ngawur ya. Itu yang kita tekan supaya tidak terjadi. Terus nanti itu ada kesepakatan Mbak, kayak kan ada anak tadi ya Mbak, terus itu memanggil orang tua untuk berdiskusi lagi, nanti dia berdiskusi lagi dengan anaknya. Terus nanti itu kira-kira sampai sejauh ini itu ada kesepakatan nggak? Kesepakatan sebenarnya kesepakatan kan antara anak dan orang tua. Ya. Jadi Pak Un tidak bisa mengatakan anak ini harus tidak, cuma memberi saran dan masukan kalau sebaiknya anak ini kesini karena dilihat dari nilai mapelnya seperti ini dan juga nilai dari potensi anak ketika belajar sama baru selama 3 tahun ini tahliahnya juga di sini. Kalau di sini jadi kan dari orang tua yang tahu caranya anak ini. Kayak kamu dulu kan? Iya. Pak, kan ini kan berbeda ya kurikulumnya. Kalau sama saya kan kurikulum 13, kalau sekarang kan berbeda Pak. Nah itu Pak Bun ngarahinnya, maksudnya melihat potensi anak itu lebih gampang di kurikulum 13 atau berbeda? Sebenarnya lebih karena kan kurikulum merdeka itu untuk kelas 12 baru ini kan dimulai. Angkatan 2025 aku kan kan 2324 itu kan masih K13. Menurut pengalaman tahun belum punya pengalaman untuk kurikulum merdeka karena ini baru pertama perdana kelas 3 ini sebelum merdeka. Untuk penentuan jurusan itu lebih enak sebenarnya K13 karena K13 itu kan mulai dari kelas 10 itu kan sudah kamu di IPA, kamu di IPS, jadi kan di sana sudah terbentuk, oh kamu kuliah itu harus ambil yang sains, kamu ambil yang sosial. Jadi enak dari kelas 10 tahun juga sama guru BK lainnya juga ya udah anak ini keputusan di sini kan itu. Tapi kurikulum merdeka ini kelas 10-nya kan masih mampu, jadi nggak ada juga lagi ya kelas 9 itu baru penjurusan. Nah, di sana kan penjurusan itu mulai kelas 9. Kadang itu yang sampai sekarang itu kan permasalahan anak-anak itu tentang karirnya di bisnis pemilihan karir itu kan bukan atas jurusannya, kan nggak ada jurusan kan, jadi putus semua karena semuanya dikembalikan kepada anak itu pengen kemana tapi harus punya mata pelajaran pendukung. Contoh sekarang 12.1 sampai 12.5 itu saintek, 12.6 sampai 12.8 itu saintkes, terus 12.9 sampai 12.2 itu sosial. Jadi mereka itu kalau itu yang disesuaikan dengan jurusan pelajaran yang mereka itu. Jadi kan nggak pakai dulu atau pakai sosial sains itu enggak. Berarti ada mapel pendukungnya itu yang lebih gampang itu. Berarti mereka menyeluruh Pak sekarang? Menyeluruh. Yang penting mapelnya ada itu yang penting. Terus Pak itu berharapnya apa dari anak kelas 12 Pak? Maksudnya dari potensi mereka Pak itu berharap harapan Pak Un kepada anak kelas 12 itu semoga nanti setelah lulus dari amal itu semua cita-cita itu tercapai. Itu ada yang kuliah ke PTN, dia masuk ke PTN, dari sekolah kedinasan, dari negara, dari sekolah mereka jadi
yang penting kan Pak Polisi mendoakan supaya anak-anak sukses. Kok 5 tahun 4 tahun mendatang mereka datang ke sekolah dengan bangganya memakai seragam media, memakai instansi mereka dan sekolah untuk tuntas saja. Itu yang penting. Berarti ini apa ya, ngadepin anak kelas 12 lebih ribet dari anak-anak yang lain. Iya, ya, karena karirnya itu nanti menentukan masa depan mereka. Kalau mereka salah melangkah dalam karir, sedih lagi. Iya. Terima kasih Bapak. Sama-sama.